Berdasarkan data dari pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2019 terdapat 14 kasus kematian akibat DBD. Hal tersebut menjadikan Kota Semarang itu sebagai 5 daerah dengan kasus kematian tertinggi akibat penyakit DBD di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2019. Berikut data pertama. Ini lihat. Ini data kedua. Lihat. Ini data kedua. Oke, lalu berdasarkan kedua data di atas dapat disimpulkan bahwasanya Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2010 tentang pengendalian penyakit demam berdarah dengue sebagai pedoman manajemen pengendalian DBD di Kota Semarang masih belum mampu menekan angka kasus di setiap tahunnya. Jadi selanjutnya kita akan bahas apa saja mengenai DBD ini. Penyakit DBD atau demam berdarah dengue merupakan salah satu jenis penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi di Indonesia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, oleh karena itu biasanya penyakit ini tuh terjadi karena di musim penghujan. Karena apa? Karena di musim hujan itu biasanya ada genangan air atau tempat wadah yang terisi air. Jadi nyamuk tuh suka banget di berkembang biak di daerah seperti itu. Lalu apa saja faktor risikonya? Yang pertama ada perubahan lingkungan. Jadi bencana seperti banjir, gempa bumi atau badai itu dapat mempengaruhi lingkungan secara drastis. Jadi air yang menggenang akibat banjir atau hujan yang berlebihan menciptakan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti atau vektor penyakit DBD. Jadi air yang tergenang dalam barang-barang bekas itu seperti botol, kaleng, dan ban bekas dapat menjadi sarang nyamuk. Jadi ya tempat-tempat itulah yang menjadi biasanya sarang nyamuk untuk berkembang biak. Lalu yang kedua ada pengungsian dan keramaian. Jadi saat bencana orang-orang itu kan mengungsi ya dari tempat penampungan ke tempat tinggal sementara atau tempat yang lebih sesak gitu. Jadi pengungsian dan keramaian ini dapat menyebabkan peningkatan kontak antara manusia dan nyamuk sehingga meningkatkan resiko penularan demam berdarah. Lalu yang ketiga ada keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih. Nah, bencana ini kan seringkali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur ya. Banjir itu pohonnya rusak, bangunannya rusak, ya kan. Pokoknya fasilitas di sekitar itu rusak. Nah, termasuk apa? Termasuk sistem sanitasi dan pasokan air bersih. Jadi ketika kondisi sanitasi yang buruk dan akses terhadap air bersih ini kurang, maka dapat mempengaruhi kebebasan individu dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan DBD seperti itu. Lalu selanjutnya ada kurangnya pengetahuan tentang pencegahan DBD. Jadi selama bencana itu komunikasi dan akses terhadap informasi itu mungkin terbatas. Jadi kurangnya pengetahuan tentang cara mencegah demam berdarah dengue ini seperti yang menghilangkan genangan air, menggunakan kelambu berinsektisida atau menggunakan pakaian yang melindungi dari gigitan nyamuk. Sehingga ketika kurangnya pengetahuan ini maka dapat meningkatkan resiko penularan. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan pergerakan manusia. Jadi ketika bencana kan seringkali mobilitas itu bencananya tuh mempengaruhi mobilitas dan pergerakan penduduk. Kenapa? Karena orang-orang dari yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain yang sebelumnya terjangkit ya ke tempat yang lain sehingga memperluas wilayah penyebaran penyakit. Nah itulah kenapa peningkatan pergerakan manusia itu ketika bencana itu sering mempengaruhi mobilitas seperti itu. Lalu yang terakhir ada gangguan pada layanan kesehatan. Jadi ketika bencana itu juga bisa menyebabkan kerusakan fasilitas kesehatan ya. Tidak hanya merusak infrastruktur tapi juga
merusak pada fasilitas kesehatan, bahkan pada gangguan layanan kesehatan. Jadi hal ini dapat menghambat ketika diagnosis atau deteksi dini dan perawatan yang tepat untuk kasus DBD, sehingga yaitu meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Siapa saja yang bisa terkena dampak dari DBD gitu? Yang pertama itu dari penduduk lokal. Semua penduduk yang tinggal di wilayah terdampak bencana dapat berisiko terkena penyakit DBD. Nah, kenapa? Ya karena ketika ada bencana, penduduk lokal itu terjangkit virus dengue, ya kan? Jadi ada peningkatan populasi nyamuk Aedes aegypti yang merupakan sebuah faktor penyakit DBD. Yang pertama penduduk. Kalau yang kedua itu ada ada pengungsi. Jadi orang-orang yang mengungsi akibat bencana ini sering berada dalam kondisi yang rawan terhadap penularan penyakit, terutama DBD ya teman-teman. Jadi peningkatan keramaian dan keterbatasan sanitasi dapat meningkatkan risiko penularan DBD di tempat penampungan pengungsi. Lalu yang tiga siapa lagi? Petugas penanggulangan bencana. Jadi tidak memungkinkan bahwasanya petugas pun bisa terkena penyakit DBD ya. Ya seperti tenaga kesehatan ya, petugas penanggulangan bencana dan bahkan relawan yang bekerja di lokasi bencana itu bisa terisiko terkena DBD selama misi penanggulangan dan pemulihan. Lalu ada siapa lagi? Nah ini nih, ada anak-anak dan lansia gitu. Jadi anak-anak dan lansia ini teman-teman itu lebih rentan terhadap penyakit DBD. Kenapa? Karena sistem kekebalan tubuhnya itu lebih lemah dari yang dari yang lain gitu, atau belum bisa dikatakan lemah, belum sepenuhnya berkembang lah seperti itu. Jadi sangat rentan. Itu dan yang terakhir ada siapa lagi? Yaitu orang yang tinggal di pemukiman padat, teman-teman. Nah, populasi yang tinggal di daerah pemukiman padat dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik serta memiliki banyak tempat berkembangbiakan nyamuk berada pada risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit DBD seperti itu. Jadi ada 5, yaitu orang yang tinggal di pemukiman padat, ada anak-anak dan lansia, ada petugas penanggulangan bencana termasuk nakes ya kan, petugas penanggulangan bencana dan bahkan relawan. Ada juga nanti yang keempat ada pengungsi ya. Yang terakhir ada penduduk lokal seperti itu. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, dengan besarnya risiko penyakit DBD ini, untuk menjadi KLB dibutuhkan suatu manajemen bencana yang dapat mencegah dan serta menanggulangi terjadinya bencana. Lalu manajemen penanggulangan bencana ini sebagai pengelolaan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan pada setiap tahapan. Ada yang pertama ada mitigasi yang dilakukan sebelum terjadi bencana, ada tahap penyelamatan ketika bencana terjadi, serta tahap rehabilitasi dan konstruksi yang dilakukan setelah bencana terjadi. Nah, kegiatan yang dilakukan pada manajemen penanggulangan bencana ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ataupun kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, di antaranya ada kegiatan PSN 3M+, yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. 3M itu apa? Menguras, menutup, dan mengubur. Nah, pemberantasan sarang nyamuk ini dengan cara memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk pada tempat-tempat yang memiliki potensi perkembangbiakan nyamuk seperti bak mandi dan tempat yang tergenang air lainnya. Nah, kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus, teman-teman. Jadi kegiatan 3M ini menguras untuk mengubur itu berupa kegiatan menguras dan menutup tempat penampungan air bersih yang utama itu bak mandi dan wadah penampungan air lainnya. Lalu setelah menguras dan menutup yaitu mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai. Tujuannya apa sih PSN 3M+ ini? Yaitu tujuan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang menjadi faktor utama penyakit DBD seperti itu.
Lalu ada yang kedua yaitu kegiatan pemeriksaan jentik gitu. Dan kegiatan pemeriksaan jentik ini teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan PJR dan PJB. PJR itu kegiatan pemeriksaan jentik rutin, kalau yang PJB pemeriksaan jentik berkala gitu. Lalu yang pencegahan ketiga yaitu melalui penyuluhan kesehatan ya, promosi kesehatan terkait apa? Proses memandirikan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan lingkungan yang sehat. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu dapat memelihara kesehatannya dan meningkatkan kesehatannya. Meningkatkan serta ya melindungi kesehatannya. Nah, kegiatan itu ya dilakukan oleh pemerintah, tim kecamatan, ataupun serta kader kesehatan. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika sebuah bencana terjadi, itu penanggulangannya itu bagaimana? Penanganannya itu bagaimana gitu kan? Ya penanganannya ya bisa di sini saya jelaskan misalnya ada 3 tahapan yang berangkaian. Tahapan pertama adalah kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tahap ini itu dilakukan sebelum terjadi bencana dengan tujuan apa? Sebagai ya peningkatan kapasitas seperti itu. Kegiatan selanjutnya apa? Tadi setelah pertama adalah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Yang kedua adalah tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini dilakukan ketika apa? Terjadi bencana. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi itu kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, pasca bencana. Untuk apa? Tujuannya untuk mengembalikan keadaan seperti kondisi semula yang sebelumnya terjadi bencana. Lalu ada juga kegiatan surveillance epidemiologi. Ya. Itu kegiatan surveillance epidemiologi yaitu menganalisis mendalam terhadap apa sih masalah-masalah kesehatannya gitu. Menganalisis juga apa sih penyakitnya gitu kan. Nah, ada dua jenis surveillance epidemiologi, yaitu pertama surveillance berdasarkan fasilitas kesehatan masyarakat, dan yang kedua surveillance berdasarkan masyarakat. Nah, perbedaan dari kegiatan tersebut hanya dari penyelenggaranya gitu seperti itu. Yang ketiga ada kegiatan musyawarah masyarakat. Jadi tujuan kegiatan musyawarah masyarakat ini ya agar masyarakat itu paham gitu mengenai permasalahan DBD dan penyusunan rencana untuk menanggulanginya. Nah, kegiatan ini diikuti oleh pemangku kepentingan, petugas kesehatan dan sektor lain, sehingga rencana yang telah dilakukan secara bersama itu hanyalah dari penyelenggaranya itu sendiri. Lalu yang keempat ya teman-teman, itu jadi itu 2, 3, 4. Oke. Yang keempat itu fogging ya, kegiatan fogging. Jadi kegiatan fogging itu dilaksanakan mengacu pada data PEDBD, yaitu penyelidikan epidemiologi demam berdarah dini. Nah, fogging itu tadi fogging fokus ya. Jadi ada 2 fogging fokus dan fogging massal gitu. Nah, fogging fokus itu dapat juga dilakukan secara individu ataupun kelompok masyarakat, namun harus mendapatkan izin dan pengawasan dari dinas kesehatan. Harus mendapatkan izin dari dinas. Lalu kegiatan fogging massal itu kegiatan yang fogging yang dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh ketika terjadi KLB DBD, kejadian luar biasa demam berdarah dengue seperti itu. Lalu selanjutnya ada tata laksana penanggulangan kasus. Jadi tata laksana penanggulangan kasus ini upaya pengendalian melalui pelayanan dan perawatan yang diberikan kepada penderita penyakit DBD di fasilitas pelayanan kesehatan. Di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan itu berupa apa aja? Berupa rawat inap, rawat jalan, dan wajib diberikan kepada penderita DBD sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan terakhir ada di Semarang ini ada namanya Semantik gitu. Program Semantik. Ini program Semantik itu program pemantauan jentik secara rutin ya. Sebanyak 20 rumah setiap 2 minggu serta dilakukan monitoring seperti itu. Jadi itulah terkait apa saja penyebab dari DBD, apa saja faktor risikonya ya kan. Siapa saja yang berdampak, lalu bagaimana pencegahannya, apabila terjadi bagaimana penanganannya atau penanggulangannya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.